Ya, selamat malam Pak Ridho. Selamat malam. Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mas Unang gimana? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Tetap masih konsisten Mas Unang ini. Masih langsing. Ya. Ini memang kita mengemas obrolan Kocok Kopi ini edisi khusus pilkada. Jadi iya di Bantul. Jadi kita akan mencoba membuat serial. Jadi Konco Ngopi membuat formulasi ruang informasi nih ceritanya untuk memberikan kesempatan bagi seluruh paslon untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Tentunya ini juga kepentingan masyarakat yang terpenting. Jadi kita mencoba mendudukkan masyarakat agar mendapat asupan informasi ini. Sekarang itu di sepanjang jalan itu kan sudah banyak ini ya rontek gambar-gambar. Jadi setiap keluar masyarakat sudah melihat wajah-wajah mereka. Oh ini yang ini. Tetapi itu saya kira tidak cukup menjadi pertimbangan di mana masyarakat akan menentukan pilihannya pada tanggal 27 November itu Mas Yopi. Ya, maka saat ini kita menghadirkan ini. Ini beliau Pak Aslam Ridho ini dari tim pemenangan pasangan calon bupati nomor urut 2 Pak Halim sama Pak Aris ya. Iya. Itu. Beliau juga anggota DPRD DIY. Iya. PKB. Mantan anggota Bantul. Senior. Dan ini Mas Unang yang tentu ini nanti juga sebagai pembanding saya berharap untuk bagaimana ini ada informasi yang tentu dalam konteks pilkada baik di Bantul maupun di sejumlah daerah lainnya. Artinya karena ini serentak. Nah, ini sebelum saya ini pertanyaan ini mengarah kepada Pak Aslam Ridho karena ini yang terpenting ini nanti saya pengen tanggapan Om Unang. Ini pada saat ini kan kayaknya ini Bantul itu landi-landi saja. Nih, tanggapan Om Unang terhadap dinamika pembangunan politik Bantul 10 tahun yang lalu itu seperti apa? Monggo Mas Unang. Terima kasih Mas Didi, Kang Aslam. Saya manggilnya biasanya Kang Aslam. Lama nggak ketemu gitu. Iya, ketemu di sini. Berarti ini pertemuan ya? Pertemuan yang luar biasa. Dipertemukan karena pilkada ini. Iya. Yang pertama begini Mas Didi. Jadi khusus Bantul ya, saya kira kalau kita flashback hampir 4 tahun yang lalu ya, 3,5 tahun yang lalu itu kan memang bupati terpilih ini kan kemarin Pak Halim itu kan memang dia kebetulan memasuki fase berat karena COVID. Karena COVID. Dan itu saya kira menjadi problem serius. Tidak hanya Pak Halim ya tentu Tidak hanya Pak Halim, semua kepala daerah karena waktu COVID itu situasinya ada guncangan ekonomi gitu ya. Jadi banyak anggaran-anggaran yang istilahnya itu waktu itu ya refocusing untuk program-program percepatan untuk akselerasi mengatasi COVID ya, sehingga ada banyak kegiatan-kegiatan yang itu ditunda karena memang secara budget itu banyak dialihkan untuk penanganan COVID. Saya kira kemarin karena Kang Aslam juga menjadi anggota DPRD di provinsi, beliau lebih tahu lah proses pengalihan anggaran yang saya kira sangat signifikan itu ya, sehingga banyak mengganggu regulasi yang memang itu strategis dan sudah dijanjikan oleh para kepala daerah yang terpilih. Tapi saya kira meskipun demikian, saya kira ada beberapa hal yang memang bisa kita lihat meskipun ada keterbatasan anggaran yang saya kira juga signifikan ya. Itu tapi juga progres pembangunan saya melihatnya di beberapa daerah juga tampak. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Cuman memang ini Mas Didi, saya kok melihat begini ya. Jadi konsep ataupun metodologi disiminasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dimanapun itu kadang tidak optimal. Jadi tidak optimal. Jadi belum ada struktur konsep disiminasi program itu yang memang betul-betul bisa masif gitu ya. Jadi
bisa sampai ke telinga masyarakat. Telinga masyarakat itu memang formulasinya memang belum banyak. Ya. Belum banyak terkonsolidasi dan terdistribusi dengan baik. Sehingga masih banyak sebagian besar warga masyarakat itu banyak yang kurang tahu. Jajane apa sih bedane Bantul 5 tahun kepungkur karo saiki gitu kan, Bantul atau Kulon Progo 5 tahun kepungkur dan sekarang. Karena memang ini menjadi problem bersama untuk diseminasi program. Ya saya kira mungkin nanti Pak Kang Aslam juga banyak bisa bercerita ya. Sejauh mana sebenarnya proses ini bisa direkonstruksi ulang, terutama informasi-informasi strategis yang memang sudah dilakukan oleh kepala daerah, sehingga informasi itu betul-betul bisa masuk di ruang masyarakat begitu. Masyarakat dan sangat privat ya, di kepala keluarga, di anak-anak gitu ya. Jadi mereka bisa tahu mengukur Bantul itu sudah melakukan ini sesungguhnya begitu ya. Dan kalau kita bicara yang ini sering terjadi ya Kang Aslam. Jadi kadang ketika incumbent itu maju lagi dan dia mencoba melakukan distribusi informasi tentang hal-hal yang sudah dilakukan selama mereka memiliki otoritas dan melakukan proses pembangunan yang itu menjadi komitmen mereka dan terrealisasi. Itu ketika ini dilakukan di fase pemilu ini, kadang masyarakat tidak begitu tidak begitu tenane. Ada kejutan-kejutan informasi ya. Ada kejutan-kejutan informasi karena prosesnya itu kadang tidak dibangun dari awal gitu. Kan ini Pak Halim ini kan masif ini mendistribusikan program-program kerjanya yang sudah dilakukan. Cuma kan ini ada kejutan ya informasi ini ya, dan itu kadang juga membuat ada masyarakat yang memang kadang ini tenane gitu. Karena proses itu baru dilakukan di akhir ini. Tapi kalau kita bicara tentang teman-teman yang memang selama ini haus informasi itu ya Mas Kang Aslam ya, yang dia memang butuh informasi itu karena punya kepentingan banyak hal, ya biasa-biasa saja, tidak terkejut. Makanya saya yo memang itu sudah dilakukan, ini sudah dilakukan. Tapi bagi masyarakat yang awam, dia tidak melek informasi atau tidak butuh informasi karena dia tidak punya kepentingan, kok lihatnya landai-landai begitu. Landai-landai. Ini ya. Saya kira nanti monggo Kang Aslam ini ya, wong ketoke ya mbok sesuk bareng Kang Halim iki ketoke Kang Aslam. Ini jadi Mas Unang sudah tadi mencoba untuk sedikit memberikan gambaran tentang persoalan dinamika di Bantul ya. Ini. Nah, ini karena terkait persoalan bagaimana pasangan Kang Halim dan Pak Aris ini akan membawa Bantul lagi. Karena akan membawa Bantul lagi. Ini sesungguhnya apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat? Tentu ini terkait visi misi. Jadi saya kira masyarakat harus juga perlu itu dari tidak hanya cukup dibekali oleh gambar-gambar sehingga memilih, tapi apa sih yang ditawarkan oleh pasangan nomor 2 ini? Monggo Pak Aslam. Baik, terima kasih. Jadi kalau incumbent itu kunci password visi misinya tentu passwordnya adalah melanjutkan. Jadi seperti Pak Jokowi kemarin itu periode kedua kan juga melanjutkan konteksnya. Pak Prabowo saja melanjutkan. Sehingga kalau incumbent memang ya kuncinya melanjutkan beberapa program-program strategis yang sudah disusun, direncanakan di dalam RPJPD maupun RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dan itu kan sudah disusun, disepakati bersama kemarin itu. Beberapa sudah dilakukan di RPJMD periode kemarin, karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Unang tadi, ternyata merealisasikan RPJMD periode kemarin itu tidak mudah. Rentang waktu 2-3 tahun itu terkoreksi dengan COVID. Tentu yang sudah direncanakan di periode awal kemarin akan banyak tanggungan-tanggungan PR yang belum bisa tuntas. Nah, tentu ini sisa-sisa perencanaan di RPJMD 5 tahun kemarin ini masih ada beberapa yang belum kita sempurnakan. Tentu yang 5 tahun kemarin kita susun pun juga ada rencana tindak lanjut periode berikutnya. Tentu
sekali lagi kuncinya kalau Pak Halim Aris adalah melanjutkan beberapa perencanaan yang sudah disusun. Oke. Hanya memang kami harus realistis memberikan informasi yang lengkap Kang Unang ke masyarakat ya, bahwa sekarang ini kan sebelum nanti saya sampaikan beberapa program unggulan ya. Ini perlu saya sampaikan dulu tentang kerangka pikir kenapa kemudian misalnya 5 tahun ke depan itu harus kita merubah, menyesuaikan dengan RPJMD-nya provinsi misalnya. Karena RPJMD provinsi itu tahun 2025 ini diperbarui. 2045 itu seluruh pemerintah provinsi harus menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang nasional itu. Karena peraturan Menteri Tata Ruang 1 2024 itu mewajibkan seluruh provinsi di Indonesia harus menyusun nganyarke RPJMD-nya 2025 2045. Nah, tentu RPJMD-nya Bantul harus menyesuaikan juga dengan RPJMD-nya provinsi. Sehingga kalau kemudian 5 tahun ke depan ini sebenarnya terkait dengan corot dan skala prioritas saja. Jadi misalnya terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur itu sebenarnya kemarin 5 tahun kemarin itu sudah direncanakan kaitan dengan meningkatkan status jalan kelurahan, jalan lingkungan, jalan kampung, jalan dusun ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Kudune 5 tahun kemarin itu nek ora ana Covid. Wis diaspal. Sudah diaspal. Gitu. Kan sudah menjadi program itu. Meningkatkan status jalan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Yang baru dilakukan baru bisa melakukan pendataan desa-desa, jalan-jalan desa kita tingkatkan menjadi jalan kabupaten. Kemudian fasum-fasosnya perumahan. Fasum-fasosnya perumahan itu kan sekarang banyak fasum-fasos perumahan yang kowar gitu. Oh, wah ini kebetulan saya itu juga orang perumahan Pak. 5 tahun kemarin itu kan sebenarnya tahapannya adalah menginventarisir fasum-fasos. Tahapannya adalah bagaimana masyarakat di perumahan itu kemudian bersama dengan pengembang menyerahkan fasum-fasosnya. Ada jalan, ada jembatan, diserahkan ke Pemda. Biar kemudian menjadi statusnya miliknya Pemda, menjadi asetnya Pemda. Pembangunan jalan, jembatan di kawasan perumahan kemudian menjadi tanggung jawabnya Pemda. Nah, yang terkait dengan alih kepemilikan fasum-fasosnya perumahan ini hari ini memang belum tuntas. Terkendala sebenarnya Pemda siap gitu. Cuma dari dari pengembang dan dari masyarakat belum menyerahkan ke Pemda. Nah, tahapan ini yang kemarin 5 tahun kudune sudah rampung kabeh. Paling tidak wis mulai bangun dalane gitu. Wah, ini sebetulnya kabar gembira bagi saya ini. Iya, makanya ini salah satu program unggulan kita itu kan program terkait infrastruktur itu berbasis kelurahan. Termasuk di dalamnya kalau saya matur kelurahan itu kan ada perumahan-perumahan itu. Nah, saya titip kepada masyarakat yang berada di wilayah perumahan, monggo silahkan fasum-fasosnya diinventarisir sesuai dengan master plan awal dulu. Misalnya dalane di kawasan perumahan itu ono pirang total ada berapa kilo gitu. Berapa meter lebar, panjangnya berapa, ada berapa jembatan, serahkan ke Pemda. Biar itu menjadi kewenangan Pemda. Oke, siap. Tentu ini pasti akan lebih menarik lagi nanti beberapa program yang bisa di ini. Mungkin Mas Zobi mungkin jedanya harus kapan kita manut? Kopinya kan belum ada. Siap untuk seruput ini ya. Saya udah minum. Jadi sementara kita akan dulu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi dialognya di Oke.